Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM 2007 01501053 dari kelas Psikologi Bencana B. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil resum materi dari psikologi korban pasca bencana. Untuk materi yang pertama, yaitu psikologi korban pasca bencana. Mengapa perlu memahami psikologi korban atau survivor? Nah, alasan dari pertanyaan tersebut yaitu karena kita perlu untuk terhubung dengan mereka agar kita bisa meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan kebermanfaatan relasi. Nah, upaya ini dilakukan agar kita dapat memahami mereka dan dapat memberikan intervensi atau apapun yang mereka butuhkan. Nah, di sini ada beberapa jenis pertanyaan yang menghindari munculnya stereotip atau prasangka kita dalam proses untuk memahami korban atau survivor. Di sini yang pertama yaitu kita bisa tanyakan atau mencari tahu terkait apa dampak situasi sangat sulit terhadap psikologi manusia, bagaimana kelompok X sebelum dan setelah kejadian traumatik. Lalu yang ketiga bisa juga, adakah yang berubah dalam struktur dan proses otak pada individu yang terus-menerus dihantam peristiwa sulit? Nah, di sini kita mempertanyakan sesuatu yang objektif. Jadi hindari prasangka atau stereotip yang biasanya kita dengar. Untuk selanjutnya yaitu kita hindari pertanyaan seperti, apakah memang kelompok X memiliki sikap yang sulit atau karakteristik watak yang sulit? Nah, alih-alih pertanyaan atau hal tersebut, kita bisa mendalami alasan dari suatu perilakunya. Misalkan, mengapa mereka menampilkan karakteristik demikian, atau bagaimana sejarah hidup mereka dan apa implikasinya terhadap cara mereka menghayati hidup, ataupun mekanisme-mekanisme survival apa saja sih yang mereka lakukan sehingga mereka dapat tetap menjalani hidup. Pertanyaan ini juga bisa bagaimana mereka mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri, orang lain, dan dunia secara umum. Jadi bisa kita lihat, daripada kita condong pada perilakunya, mari kita cari tahu alasan dari perilaku tersebut. Trauma dan stres pasca bencana. Dari sini, stres merupakan suatu keadaan yang mengganggu keseimbangan individu disebabkan karena situasi internal ataupun eksternal. Nah, stres ini wajar atau umum terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu trauma. Trauma merupakan pengalaman-pengalaman yang mengejutkan, menyakitkan, bahkan mengancam nyawa dan menimbulkan luka, di mana situasi yang terjadi melebihi situasi-situasi sulit dalam kondisi wajar. Jadi trauma ini biasanya one episode, tidak terjadi setiap hari ya. Lalu stres pasca trauma mengacu pada keadaan tertekan, tidak nyaman, hilangnya keseimbangan setelah kejadian traumatik. Nah, gejala-gejala yang biasanya muncul pada stres pasca trauma yaitu seperti mudah terkejut, cepat curiga, serangan panik, hingga sesak napas, kehilangan kendali diri, dan lain sebagainya. Nah, gejala-gejala tersebut sebenarnya wajar terjadi beberapa lama setelah kejadian, yang biasanya akan berkurang sejalan dengan berlalunya waktu. Namun, jika gejala-gejala tersebut nampak bahkan setelah jangka waktu yang lama setelah kejadian traumatik, maka kemungkinan stres pasca trauma yang dialaminya tidak teratasi. Jadi sebaiknya dirujuk atau dibawa kepada ahlinya. Lalu trauma dan implikasi terhadap pemaknaan atas hidup. Nah, pasca trauma itu biasanya terdapat dua pemaknaan hidup. Ada yang mengembangkan pemaknaan positif, yaitu peristiwa tersebut atau peristiwa traumatik itu dijadikan pembelajaran dan pengingat. Misalkan yang sebelumnya dia adalah orang yang gila kerja, setelah kejadian traumatik yang dia alami, dia jadi paham bahwa dia harus menyeimbangkan hidupnya. Jadi work life balance. Namun ada juga yang mengembangkan pemaknaan negatif di mana dia terus-menerus mengembangkan perasaan atau pemikiran negatif setelah situasi traumatik yang dia alami. Misalkan korban pemerkosaan di mana perempuan itu bisa saja merasa dirinya sudah tidak suci, kotor, tidak perawan, sehingga hal-hal itu menyebabkan dia merasa bahwa dia sudah tidak pantas untuk dihormati dan dihargai. Situasi sangat sulit dan pemaknaan atas hidup. Nah, di sini ada beberapa yang
trauma, situasi sulit, dan implikasi kejadian terhadap psikologi manusia. Misalkan aspek yang terkena dari situasi traumatiknya itu terkait nyawa dan keamanannya. Nah, di sini yang bisa menjadi stresor, yaitu merupakan ancaman terhadap kehidupan atau ancaman terhadap rasa nyamannya. Nah, stresor ini menimbulkan penghayatan atau perasaan terus-menerus merasa terancam, kewaspadaan berlebihan, perilaku mencari keamanan. Dari penghayatan ini akan muncul perilaku-perilaku tertentu. Begitupun terkait aspek lainnya. Nah, untuk ini, trauma, situasi-situasi, dan tingkah laku manusia. Suatu kejadian traumatik yang sama dapat memunculkan tingkah laku yang berbeda untuk masing-masing individu, tergantung dari riwayat hidup sebelumnya dan karakteristik kepribadian. Nah, di sini McFarlane dan Weishat pada tahun 1996 mengemukakan bahwa manusia yang mengalami peristiwa traumatis dapat sedemikian terguncang sehingga mungkin menimbulkan penghayatan-penghayatan dan perilaku tertentu, dan mungkin pula mengalami perubahan dalam struktur otak. Dan seperti pada tabel yang ini, eh, penghayatan yang terjadi berbeda tergantung dari aspek apa yang terkena dari kejadian traumatis tersebut. Misalnya jika aspek yang terkenanya berhubungan dengan hubungan, keadekatan, dan keterikatan, maka penghayatan yang bisa saja muncul yaitu kecemasan akan keterpisahan dan kehilangan dan berduka. Sedangkan jika berhubungan dengan keadilan, stresornya itu pelanggaran hak-hak, maka penghayatan atau perilaku yang muncul itu yaitu berupa kemarahan dan frustasi. Jadi penghayatannya itu tergantung dari aspek apa yang terkena. Traumatic grief atau kehilangan traumatik. Nah, traumatic grief merupakan situasi berduka akibat kehilangan pasca kejadian traumatik. Nah, beberapa orang merasakan kemarahan, kebingungan, kesedihan, dan penyesalan akibat kehilangan. Misalkan contohnya, ada seorang ibu yang terus merasa menyesal karena tidak berhasil menyelamatkan anaknya saat bencana terjadi. Nah, dampak kehilangan ini dapat menjadi seperti manusia jadi bertanya tentang arah hidupnya, selalu merasa serba salah, tetapi tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Terus-menerus berpikir tentang yang lampau, sehingga sangat sulit mengambil langkah-langkah konstruktif ke depan. Nah, untuk tema selanjutnya yaitu perempuan dan anak. Nah, diskriminasi berbasis gender sebenarnya masih sangat umum terjadi pada situasi normal, dan sayangnya diskriminasi berbasis gender ini juga terjadi pasca di situasi konflik, dalam situasi-situasi sulit, dan juga dalam kondisi pasca bencana. Misalkan, pada situasi pasca bencana, seringnya orang-orang melupakan kepentingan-kepentingan khusus perempuan, seperti terkait pelayanan kesehatan reproduksi dan perlindungan seksual. Nah, seringnya orang-orang ini lupa bahwa perempuan ada juga yang setelah bencana itu misalkan sedang hamil atau akan melahirkan ataupun sedang mens. Jadi orang-orang kebanyakan itu cuma memberikan apa yang umum saja. Jadi keperluan kepentingan khusus perempuan itu biasanya terabaikan. Nah, secara fisik dan seksual juga perempuan serta anak rentan menjadi sasaran dan objek pelampiasan. Dan hal ini tidak berbeda bahkan saat situasinya adalah pasca bencana. Upaya untuk melindungi perempuan dan anak perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan program-program yang selain ditujukan bagi perempuan dan anak, juga ditujukan pada kelompok laki-laki, agar laki-laki dapat mengelola rasa frustasi, mengelola diri sendiri, dan juga mengembangkan sikap menghormati perempuan dan anak. Karena ada beberapa cerita atau kisah dari situasi pasca bencana di mana para perempuan ini bahkan mendapatkan catcall atau digoda oleh kelompok laki-laki, bahkan pada situasi pasca bencana. Misalkan juga diajak menikah setelah situasi bencana tersebut. Jadi diperlukan program untuk melindungi perempuan tersebut setelah terjadinya bencana. Demikianlah materi dari
psikologi korban pasca bencana yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.